pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini saya ingin menjelaskan kembali tentang Iqra. Iqra ini diperintahkan kita untuk membaca. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah kitab Allah. Udruma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diilhamkan kepadamu, itu kitab. Kitab Allah ini, Alkitab atau kitab Allah. Ya. Aqimis shalat. Inilah alat untuk mendirikan salat. Kitab Allah itu alat untuk mendirikan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan wala dzikrullahi akbar. Namun ingat Allah. Ya. Ini lebih utama, lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Jangan pernah lupa. Bagaimana cara ingatnya? Ingatlah sebagaimana kita ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan itu? Inilah yang ditunjukkan. Kitab Allah. Tidak ada yang tahu artinya. Yang tahu artinya hanya Allah. Alif itu beserta lam. Alif jadilah alif lam mim. Jalikal kitabula raiba dalil takdir. Yang berasal dari Allah itu mana? Jasad apa rohani? Nah, berarti alif mim di sini adalah Muhammad batin, rohani kita. Jadi tidak susah ya sebenarnya memahami, bukan yang baca dihafal, bukan gitu. Ya, akal nanti akan bergerak sendiri saja. Siapa yang ngasih tahu? Hati yang ngasih tahu. Ya, wama yang tiku anil hawa. Tiadalah yang dilakukan, yang diucapkan, yang diperbuatnya berdasarkan hawa nafsu. Tapi apa? Berdasarkan apa? Ilham yang diilhamkan. Maka begitu anak lahir kasih nama ilham. Ilham anaknya, tapi bapaknya tak pernah dapat ilham. Emaknya yang mendapat ilham. Ini ya, ini yang harus dibaca. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan baik-baik dan perhatikan dengan tenang, supaya apa? Kita semua mendapat rahmat. Karena menjelaskan kitab Allah itu tidak boleh dengan asal-asalan, harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ijma' dan qiyas. Itu urutannya. Pendapat-pendapat sudah mulai saja lagi. Sebab ini harus dipertanggungjawabkan. Yang beginian ini bukan hanya berhenti di dunia, tapi sampai ke akhirat. Kalau sudah belak-belakan gitu, tidak tahu lagi, tidak ngerti saya ya. Udah belak-belakan belum ini? Ini kemudian kasih tahu masih juga ngotot, masih bertingkah lagi, sudah selesai lah. Memang dia tidak pantas jadi orang beriman kan. Nah gini ngasuk orang sana sini, mudah terprovokasi. Habislah memang ya, jin itu menyesatkan golongan. Ya silakan kata Allah, sesatkan mereka semua kalau kamu mampu. Ya, tapi kalau orang-orang tertentu tak bakalan bisa lah disesatkan. Ini manusia. Ini kalau kita jelaskan begini saja tidak bakalan bisa paham. Maka harus dibuka. Ini namanya Muhammad Jahir. Buka batin kita ini. Iman di hati, ya, dia tulang berpedoman, maka disebut Muhammad batin ini. Ini bergoyang. Pelaksanaan iman. Dia mau tongkat Islam. apa? Jahir ini batin. Iman kita di hati. Siapa yang melaksanakan iman di muka bumi jasad kita ini? Ini pelaksanaan. Pegangannya Al-Quran dan hadis. Iman di hati ini serupa dengan rupa jasad ini. Tapi keadaan roh jangan. Tidak boleh kita marifat kepada roh. Tidak boleh kita tanya-tanya. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang roh.
roh ini akan diurus oleh Allah nanti. Jangan kata Allah sekali-sekali mencoba tanya-tanya yang begini. Ini hanya untuk perumpamaan saja ya. Misal saja. Jadi keadaannya jangan tanya, tapi kita punya ilmunya. Ilmunya sedikit. Sedikit itu bukan ilmu kita. Hanya diberi ilmu. Itu hanya diberi. Dipinjamkan saja ini nanti ditanya Allah. Baca kitabmu. Kalau sudah ditanya itu tak bisa jawab kan bahaya dirinya. Betul. Kalau kita tidak berilmu, ngaku orang beriman, ilmu tak ada, keadaan roh jangan tanya. Siapa yang ibadah sekarang? Yang ibadah dia siapa? Benda mati. Bisakah dia ini menghadap Allah? Nah, jujur saja kita jawab. Bahaya nggak jadi orang ini jadinya? Kalau dibilang salah, dari mana jalannya salah? Benar pegangannya Al-Quran dan hadis? Benar kopiahnya ini kan? Sorbannya? Contoh tak pakai sorban. Tapi apa ini? Yang hidup tidak pernah tahu. Yang mati dibikin gagah. Yang hidup. Nah itu sebabnya iman di hati itu banyak terpengaruh, terprovokasi orang. Kalau dia goyang di sini, habis kau kembali nol lagi sudah. Ya. Sehingga apa? Orang beriman itu kalau sabar ya sudah sabar gitu loh. Jangan sabar hari ini besok enggak gitu. Kalau namanya sabar, kapanpun tetap sabar panggilannya. Ada kan? Sabar ada kan? Ada? Ada. Tinggal bu sabar. Kalau bapaknya tidak sabar dia, duluan. Nah gitu. Tetap harus sabar. Nah perkara ini Nabi saja memahaminya 11 tahun. Baru ada perintah syariat ini. Cobalah, berarti kan bukan perkara gampang itu. Kita kalau sampai 20 tahun sudah paham, mantap sudah. Zikir kita itu 10 tahun sudah benar zikirnya itu, luar biasa. Ini baru aja sebulan 2 bulan udah mau mantap, mana bisa? Kau berapa bulan? 2 bulan. Pengen masuk surga? Malaikat bilang? Tidak salah kau ini gitu loh. Surga itu apa gitu? Paham enggak? Apakah di surga itu ada kipas angin enggak? Oh kita zikir panas saja masih ngeluh. Nah, coba masih ingat ini, ingat itu. Malu kita nanti kalau ditanya Allah, kamu mau surga? Kalau belum jelas kamu itu kata Allah. Kamu orang beriman atau orang yang sabar, kan belum jelas. Ali Imran ayat 140 lupa 42. Nah, ayatnya aja lupa gimana. Ya, jadi nggak gampang ya. Nih, kalau dia tidak punya ilmu sedikit ini tak punya. Ini Quran yang bilang, wa ma umariyun nafsi inan nafsala maratun bisu ila ma rahimar rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Aku kata, kita yang ngomong ini tidak bisa membebaskan diri dari kesalahan. Kesalahan apa? Awan nafsu. Nafsu ini selalu menyuruh kepada kejahatan. Inilah yang disebut nafsu dunia. Ada kontrolnya mana? Ada, nggak ada kan? Ini kan drama TV kan kayak kaset itu loh. Tinggal digerakkan saja, udah selesai. Apa keperluan jasad ini? Kalau tak duit, gimana? Nah enak, nasi hidup ya? Nah, ini keperluan jasad. Benar? Supaya apa? Supaya enak makan, enak tidur. Tapi jangan salah. Ada orang yang duitnya banyak, makannya tak bisa. Ada nggak? Tidur pun tak bisa. Hartanya banyak. Bahkan bininya pun banyak, tapi tidur aja tak bisa. Bagaimana? Bagaimana coba? Hah? Nuriban ketawa Nuriban? Nuriban cuma satu, tapi enak tidurnya. Banyak harta tak bisa makan. Itu apa? Oke. Apa artinya tahta itu? Simbol kursi kan? Harta, tahta dan ada pasangannya itu.
inilah pasangannya. Begitu dia senyum, kau 10 juta keluar itu untuk mall. Kita mall aja habis 10 juta. Mati nggak? Nah, dia mau beli kacamata tuh yang harga 5 juta masih belum itu. Belum apa-apa. Oh, sempat kerja di Saumil, nah, habis kau. Berapa bulan? Saumil berapa bulan gaji dia tuh? 10 juta tuh berapa bulan? Dia makan sehari ya teman-teman. Kalau kerja sampai 4 bulan kan? Mau masuk ini. Apalagi kalau satpam kan habis lagi kan? Tak mampu lah aku kan? Nah itu untung aja kayak gini nih. Itu dimandirin kau aja sudah lah, gatul semua itu, lulu lantas. Kau udah lemas langsung sudah. Ini. Nah ini artinya apa? Manusia sibuk hanya ngurus dunia. Yang dicari itu harta, tahta dan sehingga apa? Ini tak berfungsi. Apa bedanya zaman jahiliyah dengan zaman sekarang? Kan sama. Sama aja, cuma beda. Bagaimana caranya supaya manusia ini tidak tertipu oleh dunia, tidak sibuk saja. Bukan dunia tak perlu, dunia ini perlu. Ini solusinya. Bacalah nama Tuhan. Baca nama Tuhanmu. Nama Tuhanmu bukan jasad ini. Di sini dia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Bacalah nama Tuhanmu. Joy, baca nama Tuhanmu Joy. Mana nama Tuhan tuh? Ini nama Tuhan. Dari sini masuk kepada bapak tulang belakang, masuk kepada ibu tulang dada. Tulang belakang ketemu dengan tulang dada apa? Jadilah segumpal darah. Nah, gitu. Tapi kita tidak ulang lagi lah ya. Proses kejadian manusia itu singkat-singkat saja. Nama Allah. Tanpa ini manusia tidak ada. Coba lihat aja, kalau orang tulang belakangnya tak ada isi, bisa nggak dia punya? Hah? Nah, lemas langsung kan? Jalan tuh miring-miring gitu. Kayak ayam. Nah, memang itu dia. Main kain yang satu ini. Nah, jadi ini dari asma ini terciptalah segumpal darah ini. Ya, segumpal darah. Segumpal darah nanti menggumpal. Ini perjumpaan antara bapak dan ibu ya. Menggumpal jadilah janin atau disebut cebong. Cebong dan kampret. Cebong. Ini kan belum bisa dikasih nama ini. Namanya apa kan tidak tahu. Mereka belum disebut bernama karena mereka hidup tapi tidak bernyawa gitu. Tapi hidup. Maka disebut cebong ya. Ya, ada istilah cebong kan di YouTube semuanya itu, tapi bukan kampret, cebong aja. Ya kampret juga boleh lah. Ya, nah, dari cebong ini jadilah bayi. 9 bulan 10 hari lahirlah bayi ini dari rahimnya ini. Aslinya bayi ini dari nama ini. Kalau tanpa nama ini dia tak bisa. Al-Araf 172 As-Sajadah ayat 9. Dari nama ini dibungkus dengan rohani. Nama ini di dalam rohani 4. Ya, As-Sajadah ayat 9. Sempurna bayi ini karena ada roh. Itu maksudnya. Kalau rohaninya tak ada gimana? Sempurna nggak dia nih? Sudah makamkan lagi. Oh sudah mati di perut katanya. Ada nggak? Bayinya betul, bagus, sudah lengkap, tidak ada cacat, tapi begitu keluar tidak ada rohnya lagi. Berarti mati di perut. Bisa saja. Berarti dia tidak perlu lagi kan?
Artinya kalau tidak ada roh, dia harus kembali lagi ke tanah itu loh. Benar kan nih? Ini kan tanah nih, dasar tanah. Jadi bapak itu udah berasal dari saripati tanah. Itu juga sama aslinya. Nah, gitu ya. Nah, begitu dia besar, dia lupa. Dia ini aslinya di sini. Tapi gagah dia. Disuruh baca. Dia pula pengen membaca. Bukan kamu yang membaca. Inilah rohani yang membaca. Nah, kalau kamu membaca itu Al-Quran yang dibaca. Ini rohani yang membacanya. Kalau rohani yang membaca tidak bakal lupa. Sanuk riuka wala tansa. Berarti ini adalah Al-Quran batin. Dibacakan kamu tidak akan lupa. Kecuali dilupakan. Ini ya, baca ini. Ini nama Allah. Kalau tidak tahu nama Allah apa? Bismillah gitu. Nama-namanya banyak ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Mulai. Nah, untuk membaca nama Allah ini adalah rohani. Jangan kamu gerakkan lidahmu. Kalau lidah tak bergerak, berarti rohani yang membacanya. Sama Nabi juga begitu. Apa yang mau membaca kan Nabi? Aku tidak melihat apa-apa. Analah karib, saya tak pandai membaca. Maka Allah langsung turunkan Al-Qiyamah 16. Jangan kau gerakkan lidahmu untuk membaca nama Allah. Baru paham Nabi. Kalau kita tak paham lagi ya keterlaluan jadinya. Biarkanlah rohani itu yang membaca. Selama ini kan jasad bibir kita yang membaca. Capek kan kita itu terus. Gitu ya. Hai manusia, kata Allah. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna 'alaikum nuran mubin. Hai manusia, telah datang bukti kebenaran dari Tuhan dan telah diturunkan cahaya yang terang benderang. Asma ini, nama Allah ini berada di dalam cahaya yang terang benderang. Sudah ditunjukkan mesti paham dia. Dia berada di dalam cahaya yang terang benderang. Jadi pikiran kita tuh nggak risau. Karena terang gitu ya. Kepala kita ini kan jadi terang, cerdas. Oleh karena itu kalau sudah terang seperti ini, jangan lagi gampang emosi, sikit-sikit marah. Baru aja duit tak ada lah, duit ribut gitu. Jangan begitu. Harga kelapa turun marah-marah. Ya udah kumpulkan aja, mudah-mudahan besok harganya bagus gitu. Emosi, kalau emosi bahaya, demam jasad itu masalahnya. Ini ya. Asma ini, nama Allah ini tidak bisa disentuh kecuali oleh jiwa yang siapa yang menurunkannya? Diturunkan dari Rabbil Alamin. Jangan bukan guru yang menurunkan. Guru itu punya ilmu saja, ilmunya ilmu Allah, berarti Allah yang menurunkan. Nih. Ya, diturunkan ya dari Rabbil Alamin, dimasukkan ke dalam hati, dalam jiwa maksudnya. Di dalam jiwa ini dibungkus oleh rohani. Berarti ini tetaplah menjadi rahasia batin kita. Kalau bila dia ketahui ya kebangetan, kalau ditulis jadilah dia alif lam mim. Karena alif ini beserta lam media, maka disebut ini adalah zat sifat asma itu alif beserta lam. Nah, maka kalau ditulis jadilah alif lam mim. Mimnya mana? Ini mimnya. Nah, itu. Nah, sekarang dia salat. Begitu dia salat, bacalah ini kan ilham.
pada Nabi disebut wahyu. Bacalah apa yang telah diilhamkan ini karena dari Allah, maka disebut kitab Allah. Inilah namanya dia. Tempatnya di dalam, dibaca boleh, tidak dibaca juga tak masalah. Tundukkan kepala itu. Ini tersambunglah dia karena alif ini beserta lam. Tersambunglah dia ke Lauhil Mahfuz. Ini niat. Maka disebut apa? Niat huruf ya. Alif ini beserta lam. Nih, alif ini beserta lam. Asma, kan ini kan asma. Maka alif ini tersambunglah dengan Lauhil Mahfuz. Lam itu Lauhil Mahfuz. Niat. Ini jasad berdiri. Tapi kalau sudah berdiri, jangan dibaca lagi. Tundukkan aja kepala. Allahu Akbar. Ini kebanyakan orang sudah berdiri baca lagi. Jangan kalau sudah berdiri langsung Allahu Akbar. Niat itu di sini, di hati. Maka niat itu pada posisi apa? Jangan berdiri, duduk dulu lah kalau bisa. Ija salaita fa'al fahamillahu bima fatalabi. Kalau kamu hendak salat, duduklah terlebih dahulu, kata Allah. Kata Nabi ya, pandanglah Allah dengan ilmu yang ada pada dirimu. Tapi karena dia tak ada ilmu ya ngotot gitu loh. Udah berdiri masih pakai baca lagi. Ngapain gitu loh? Ya, ini bukan benar ini. Tapi kok di luar yang bilang gitu marah orang. Di sini aja. Nanti marah nanti karena ada yang menyadari, ada juga yang tak mau tahu. Dari moyang saya dari dulu ini Ustaz dari mana lagi ini? Kita kasih tahu dia malah marah gitu. Karena itu harusnya bersyukur kan? Jadi dia sebelum mati sudah diingatkan, bersyukurlah. Kalau kembali nanti siapa mengingatkan kau ini? Ya, jadi niat berdiri takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram apa artinya? Hanya Allah saja yang besar. Harta itu besar kan? Jabatan besar kan? Jenderal besar kan? Tidak. Maka jenderal juga mati. Ada kan? Apalagi itu? Presiden juga mati. Kan ada lagunya tuh. Kita belum ketemu aja nih. Nonton lagunya itu. Semuanya kan mati semua. Ustaz juga mati. Semua mati. Makanya hati-hatilah, mati itu yang dipanggil apa? Jiwa yang tidak dipanggil duit. Kalau orang yang banyak duit, matilah cepat gitu. Jangan kan? Jiwa yang suci dipanggil. Aku ngotot sekali, maka tak ngerti. Ini tidak bisa disentuh kecuali oleh jiwa yang. Nah, kalau kita paham ini berarti jiwa kita otomatis suci. Tinggalkan yang haram, nih. Ya, di perjalanan ini tinggalkan yang haram, bawa yang suci.